Pak Jokowi, izin menanyakan juga, apakah Pak Jokowi akan melanjutkan pertemuan dengan Ibu Megawati? Ini kan sudah bertemu dengan Ibu Puan. Apakah Pak Jokowi akan melanjutkan pertemuan lanjutan dengan Ibu Megawati sebagai bentuk rekonsiliasi dengan PDIP setelah bertemu dengan Ibu Puan setelah ini? Hubungannya hangat Pak antara Pak Jokowi dengan PDIP. Hubungannya memang hangat betul. Memang hangat. Dengan Mbak Puan hangat. Kalau dengan Ibu Megawati? Dengan Ibu apakah nantinya akan bakal pertemuan dengan Ibu Megawati setelah Mbak Puan? Ya belum, tapi akan apa ya? Ke depan saya kira akan baik-baik saja. Halo teman-teman, saya sambil ngopi ya, sambil makan roti di salah satu kafe di Jakarta Pusat. Kemarin Ibu Puan, Pak Surya Paloh, Pak Jokowi bertemu untuk buka puasa bareng ya. Nah pertanyaan kita sekarang adalah, kenapa kalau kita lihat kan teman-teman PDIP ini Pak Deddy Sitorus, lalu Ahok, lalu Ganjar, lalu teman-teman yang lain di PDIP sangat tegas untuk beroposisi dengan pemerintahan sekarang, tetapi ada sudut yang lain yang kita lihat, ada perspektif yang lain yang kita lihat, bahwa Ibu Puan itu kelihatannya oposisi rasa koalisi. Jadi gambaran tentang orang-orang Puan juga menjadi gambaran penting bagi kita dari luar untuk melihat bahwa memang di PDIP sendiri sudah ada faksi-faksi di dalamnya. Antara faksi yang ingin oposisinya secara tegas dengan faksi yang ingin berdamai dengan kekuasaan, karena kita juga ingin mendapat sesuatu gitu loh dari kekuasaan. Nah, faksi itu saya kira yang ingin berkoalisi dijalankan oleh Ibu Puan. Selain kan memang di mana-mana dia kalau upacara kenegaraan bersamaan dengan Pak Prabowo, karena memang dia ketua DPR, jadi nggak bisa terhindari. Tetapi dari gestur politik Ibu Puan kelihatan sekali bahwa Ibu Puan ingin berkoalisi dengan kekuasaan. Tadi dia juga tidak menunjukkan secara tegas bahwa memang dia ingin beroposisi, dan memang Ibu Puan dari dulu begitu kan. Nah, feeling saya kenapa Ibu Puan begitu? Karena memang secara politik sih, saya beberapa kali diskusi dengan teman-teman di DPR ya, ada beberapa orang di dalam DPR bilang bahwa memang Ibu Puan meskipun dia sebagai ketua DPR ketika zamannya Pak Jokowi kemarin 2 periode itu, Ibu Puan masih tidak terlalu kuat di DPR karena memang masih dipengaruhi oleh Susi Dasko. Puan tidak bisa ngapa-ngapain juga, jadi segala sesuatunya tergantung pada Dasko. Jadi memang secara politik andil Puan ini tidak terlalu kuat seperti Ibu Mega ya. Lalu selain itu juga faktor suaminya juga ya. Kan suaminya Ibu Puan ini Pak Happy Hapsoro, seorang pengusaha, seorang pebisnis. Tentu seorang pebisnis tidak boleh terlalu antipati dengan kekuasaan, tidak boleh beroposisi tegas dengan kekuasaan, karena itu berbahaya sekali untuk kekuasaan bisnis dia. Apalagi kan bisnisnya Pak Happy ini kan bisnisnya di gas ya, di distribusi pipa gas ya. Kemarin dia misalnya mendapat tender dari Blok Rokan bersama dengan Pertamina. Nah, kalau misalnya Ibu Puan ini beroposisi dengan Pak Prabowo, ini berbahaya juga. Jadi Rukun Raharja, perusahaannya Happy, suami Puan ini, ya bisa nggak dapat tender lagi ke depan, karena memang kan di Pertamina itu begitu modelnya. Jadi kecuali kalau memang dia ingin mendapat sesuatu yang benar-benar pure bisnis gitu loh. Tapi kan banyak sekali orang-orang pengusaha di Republik ini dekat dengan kekuasaan untuk mendapat sesuatu gitu. Itu nggak bisa dihindari. Misalnya Erick Thohir kan diutus oleh kakaknya Pak Boy Thohir dari Adaro untuk menjadi menteri atau duduk di kekuasaan gitulah. Jadi Erick Thohir adalah representasi oligarki di Republik ini yang menjadi menteri, dan mereka memonopoli gelanggang politik di Republik. Nah, saya kira juga Ibu Puan begitu juga ya. Kalau dia oposisinya tegas, ini berbahaya sekali untuk Pak Happy Hapsoro, karena memang Pak Happy itu banyak berbisnis pipa gas dari Blok Rokan, ada beberapa juga dari tempat lain, tetapi memang dia selalu berdeal dengan Pertamina. Kalau memang dia berada di luar kekuasaan sangat sulit ya. Memang banyak cerita memang mengatakan bahwa teman saya beberapa orang yang dekat dengan Pak Happy
katakan bahwa Happy orang baik, bisnisnya juga bisnis yang bagus-bagus, tapi kan beberapa kasus, misalnya yang kasus Pak Joni Plate kemarin mantan Menkominfo, kan Pak Happy disebut namanya itu. Jadi jangan sampai Ibu Puan punya ketakutan terhadap kekuasaan, jangan sampai yang sekarang ini bisa ganggu-ganggu bisnis dari suaminya dan suaminya menjadi tidak tenang gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini nggak bisa dihindari dari kekuasaan, karena memang ketika berani mengambil oposisi itu mengandaikan di dalamnya harus bersih. Kalau Ibu Mega, saya yakinnya dia nggak korup dan orangnya sangat tegas, sangat bersih ya. Jadi nggak ada masalah pada Ibu Mega, makanya dia berani tegas mengatakan saya oposisi. Jadi dia nggak ada urusan dengan kekuasaan. Paling orang bilang lu pada tahun 2004 pernah membidik tapi nggak ngapa-ngapain untuk negara ini. Tapi kan paling kurang dia sudah berbuat sesuatu lah. Zaman Ibu Mega misalnya di BUMN dia sudah lewat Pak Sugiharto, Menteri BUMN, waktu itu dia sudah melakukan holding PT Semen, dan PT Semen dianggap sebagai sukses sekarang kan. Ketika digabung dari Semen Tonasa, Semen Indonesia, jadi PT Semen menjadi sangat raksasa dan agak sulit orang-orang dari luar, perusahaan-perusahaan semen dari luar itu berkompetisi dengan PT Semen karena dia sudah sangat siap ya. Jadi PT Semen itu salah satu perusahaan BUMN yang saat ini sudah sukses melakukan holding, dan itu terjadi pada zaman Ibu Mega. Sebenarnya Ibu Puan tidak punya catatan juga terkait dengan kasus korupsi apa segala macam terkait dengan masalah hukumnya. Tapi masalahnya itu tadi, secara politik dia tidak sekuat setangguh Ibu Mega. Kalau Ibu Mega ini kan kalau saya mengatakan bahwa Ibu Mega ini politisi yang gak ada tandingnya dengan politisi-politisi lain. 32 tahun loh teman-teman berhadapan dengan rezim kekuasaan Orde Baru gak gampang. Perempuan pula, dia adalah simbol perempuan yang berani melawan politik patriarkal. Ini yang teman-teman harus paham. Jadi melawan dominasi laki-laki di dalam panggung politik itu beratnya minta ampun gitu loh. Ibu Mega mau menunjukkan itu, bahwa perempuan juga punya harga diri, punya martabat. Perempuan juga bisa menguasai republik ini. Belum tentu juga misalnya ketua partai politik yang sekarang ya, ketua Golkar, ketua Gerindra bisa melawan Pak Soeharto zaman itu, dan ya keluar dari itu masuk ke era reformasi, dia menjadi jangkar terdepan dari reformasi ya. Ibu Mega bersama Amin Rais, Gus Dur, jadi mereka-mereka inti yang menjadi pelopor. Tapi Ibu Mega ini dia mendirikan PDI pada saat itu bersama dengan P3, berani menantang kekuasaan Orde Baru. Gila lah teman-teman, seorang perempuan loh. Selama bertahun-tahun dia melawan kekuasaan Soeharto. Jadi kalau yang gini-gini mah lawan Prabowo, lawan Jokowi itu mah kecil untuk Ibu Mega. Karena dia sudah punya pengalaman yang sangat tangguh di medan politik. Jadi sudah sangat tangguh. Jadi menurut saya ya, kalau Ibu Mega beroposisi tegas, itu jelas karena dari pengalaman politik. Dia sudah sangat politisi yang makan garam dunia politik ya, sudah terbiasa melawan kekuasaan. Saya sendiri ingin supaya Ibu Mega PDIP tetap beroposisi, karena tanpa oposisi demokrasi akan menjadi mati. Jadi seolah-olah semua kebijakan dari pemerintah nanti diiyakan oleh kita-kita yang ada di republik ini. Padahal kan tidak semua apa yang dibuat oleh kekuasaan benar kan. Kritis terhadap kebijakan, koreksi terhadap kebijakan publik itu penting. Orang yang mengkritik itu tidak selamanya dia anti dengan pemerintah, dia anti negara. Jadi itu perlu ini mereka ini kan kelompok penekan ya, pressure group. Jadi penting dalam demokrasi itu penting orang-orang seperti itu.